Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dulkoy SPDI. Saya adalah guru di SDN 1 Trahian Kabupaten Barito Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya di SDN 1 Trahian. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, alhamdulillah luar biasa. Iya, alhamdulillah. Nah, mendengar suaranya semangat-semangat. Sebelum belajar, yuk diperiksa lagi di sekitar kalian kalau ada sampah. Maskernya tetap di hidung masing-masing, ayo. Sambil dikeluarkan peralatan tulisnya, peralatan belajarnya. Dikeluarkan bukunya, ballpointnya ya. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kita berdoa dulu bersama-sama dan Bapak minta tolong kepada salah satu di antara kalian untuk memimpin. Ayo, siapa yang memimpin ke depan? Pak. Ya, ayo. Lain ikutilah sama-sama ya. Nyaring ya. Mari teman-teman kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan bacaan doa tadi menambah keberkahan dalam kita belajar dan semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, selanjutnya Bapak absen lah yang Bapak sebutkan, silakan angkat tangan. Yang pertama, Habib Saripudin. Hadir Pak. Alhamdulillah. Yang kedua, Kenji Ahmad. Hadir Pak. Selanjutnya, Meisa Nabila Sari. Hadir Pak. Iya. Selanjutnya, Nur Komariah. Hadir. Iya. Yang selanjutnya, Siti Nur Asifah. Hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita semua masih bisa bertatap muka di sini dalam kegiatan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku yang Bapak sayangi, pada kesempatan kita kali ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 8 bulan September tahun 2021, kita akan melanjutkan pelajaran keempat, yaitu dengan tema bersih itu sehat. Itu sehat dengan subtema mengenal arti bersih dan sehat. Nah, minggu lalu, kalau kalian masih ingat, kalian sudah belajar pelajaran 3 tentang anak soleh. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Kalau anak soleh itu harus punya sifat apa yang pertama? Ayo, masih ingat tidak? Apa? Ayo. Cerminan anak soleh yang pertama punya sifat jujur. Apalagi? Amanah. Apalagi? Menghormati orang lain. Terus apalagi? Masih ingat? Ya, jadi pelajaran kita kali ini lanjutan dari materi pendidikan
Pendidikan Agama Islam di semester 1 untuk kelas 4. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menyayangi orang-orang soleh atau anak soleh. Nah, anak soleh itu bukan hanya mempunyai sifat jujur, amanah, hormat kepada orang tua dan orang lain, tapi tidak. Nah, cerminan anak soleh selanjutnya adalah menjaga kebersihan atau kesucian. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas apa itu bersih, apa itu suci, apa itu najis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya anak-anakku, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah, jadi setelah kalian mempelajari tema ini diharapkan kalian memahami bagaimana tata cara bersuci baik dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, selanjutnya Bapak akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, untuk yang laki-laki menjadi kelompok 1 atau dengan nama Abu Bakar. Sedangkan yang perempuan silakan bergabung di kelompok 2 dengan nama Aisyah. Anak-anakku, nah untuk pengertian bersih adalah bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari hadas dan najis. Bersih atau suci dibagi lagi menjadi bersih dari hadas dan bersih dari najis. Nah, jadi bisa kalian perhatikan di papan tulis ini mengenai pengertian bersih dan pengertian suci. Kemudian selanjutnya ada hadas kecil. Nah, ini pengertian hadas kecil. Nah, bisa kalian lihat. Dan yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Yang kedua hilang akal. Yang ketiga bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat menyentuh kemaluan. Jadi hadas kecil ini adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang pertama keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Ini maksudnya jika kita buang air atau kencing, BAB, buang air besar, kemudian buang angin yang paling sering. Nah, itu juga termasuk hadas kecil. Hilang akal ini bisa kalau kita pingsan misalkan atau tidur. Nah, jika misalkan kita ketiduran, berarti kalau kita mau sholat berarti harus berwudu kembali. Kemudian bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan dalam kurung yang bukan muhrim. Bukan muhrim ini maksudnya laki-laki dan perempuan yang belum menikah, itu artinya lain muhrim. Jadi kalau sudah menikah misalkan kalian, jadi bersentuhan dengan istrinya atau dengan suaminya itu tidak apa-apa. Yang selanjutnya yaitu menyentuh kemaluan. Nah, ini sengaja atau tidak sengaja. Nah, jadi kita akan berhadas kecil. Terbagi menjadi 2 kelompok. Nanti Bapak akan putarkan video pembelajaran. Kalian simak betul-betul dari video tersebut. Tuliskan apa yang menurut kalian penting dan sesuai dengan tema pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi Bapak akan putarkan cuma sekali, jadi diperhatikan dengan serius. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci. Bersuci? Diva selalu rajin bersuci, Bu Guru. Wah, itu bagus, Diva. Kita harus rajin bersuci supaya selalu bersih. Iya Bu, kita kan anak Islam, jadi harus selalu bersih setiap hari. Bu Guru, bersuci itu apa sih? Zahra belum tahu.
adalah menghilangkan kotoran atau najis yang ada di tubuh atau di pakaian kita. Misalnya, mandi, berwudu, mencuci tangan, mencuci kaki, dan mencuci pakaian. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau muhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasito. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughaladz. Najis ringan. Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Anak-anak, apakah kalian tahu air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Belum, Bu Guru. Baiklah anak-anak, macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air sungai, air hujan, air sumur, air danau, air laut, air embun, dan juga salju. Wah, jadi Diva bisa bersuci dengan air hujan ya, Bu? Benar, Diva, air hujan bisa kita gunakan untuk bersuci. Bu Guru, kalau tidak ada air, apa yang digunakan untuk bersuci? Ketika kita beristinja atau cebok, tapi tidak ada air untuk bersuci, kita bisa gunakan daun dan kayu kering, batu, dan juga tisu atau kertas. Nah, setelah tadi mengamati dan melihat video tadi, nah sekarang ini kesempatan kalian untuk menyampaikan hasil pengamatannya dari video yang Bapak putar tadi. Nah, sekarang mulai dari kelompok 1, kelompok Abu Bakar. Ayo, salah satu
mewakili? Yuk, dibacakan hasilnya. Arti bersuci toharoh adalah menghilangkan kotoran najis. Contohnya, sebutkan 3 jenis najis. 1. Najis mukhalafah. 2. Najis mutawasithah. 3. Najis mughalladhah. 3. Sebutkan contoh najis berat. Air liur, anjing, dan babi. Ya, nah itu bagus sekali pengamatan dari kelompok 1. Sekarang ayo dari kelompok 2, dari kelompok Aisyah nih. Nah, perempuan cantik semua. Ayo, silakan salah satu menyampaikannya. Arti bersuci adalah menghilangkan kotoran dan hadas. 2. Sebutkan 3 najis. 1. Najis ringan. 2. Najis sedang. 3. Najis berat. Contoh najis contohnya air liur, anjing, babi, kotoran, air kencing. Iya, bagus sekali. Nah, dari hasil pengamatan atau yang disampaikan kalian tadi, jadi ada terlihat perbedaan dari poin pertama mengenai pengertian bersuci. Bersuci artinya, ayo, kalau dari kelompok 1 tadi apa? Apa tadi artinya bersuci? Menghilangkan kotoran dan najis. Kalau dari kelompok 2 tadi menghilangkan kotoran dan hadas. Nah, jadi itu sama-sama benar. Nah, kemudian poin yang kedua tentang jenis-jenis najis. Jenis najis secara umum itu memang terbagi menjadi 3. Kelompok 2 tadi memakai kata yang ringan, sedang, dan berat. Nah, kelompok 1 tadi mengistilahkan dengan bahasa Arab. Apa? Mughalladhah, dan apa lagi tadi satunya? Mutawasithah. Nah, ya. Nah, jadi itu sama-sama benar, cuma beda istilah. Yang terakhir tadi, contoh najis. Dari kelompok 1 tadi ada 2 kalau tidak salah. Ada najis apa tadi yang pertama? Contohnya air liur anjing, yang kedua air liur babi. Iyalah. Nah, yang kelompok 2 tadi agak lengkapnya, agak banyak. Nah, ada air liur anjing. Nah, selanjutnya sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Pak, Oh ya, kelompok 1. kalau terkena air liur anjing bagaimana cara mensucikannya? Iya, nah itu ada pertanyaan. Kalau misalkan kita terkena air liur anjing, nah misalkan lagi jalan-jalan dijilat anjing, nah bagaimana cara mensucikannya? Ayo, kira-kira ada yang mau jawab nggak teman yang lain? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Dibasuh dengan air mengalir 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Iya, bagus sekali jawabannya. Nah, jadi kalau misal kita terkena air liur anjing atau air liur babi, nah itu termasuk najis berat. Jadi untuk mensucikannya, yaitu kita harus membasuhnya 7 kali dengan air mengalir. Nah, salah satunya itu kita harus mencampur dengan debu atau tanah yang suci. Kemudian kalau sekarang bisa lagi disucikan, ditambah dengan menggunakan sabun biar mantap. Nah, itu caranya. Kemudian lagi misalkan, ini Bapak nanya lah, coba. Nanti siapa yang menjawab? Ya. Selanjutnya nih Bapak mau tanya nih, misalkan kalian mau bersuci tapi tidak ada air. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Untuk mengganti air itu biar kita bersuci ada alternatif. Salah satunya misalkan apa? Ayo, yang mau jawab? Saya, Pak. Ya apa? Dengan tisu, batu kering, kayu kering, kertas kering, dan daun kering. Iya, lengkap sekali jawabannya. Ada lagi yang mau nambahkan? Oh, yang lakian, ayo. Yang laki-laki ada yang mau nambahkan dengan apa lagi? Ya, cukup. Nah, ya, jadi jawaban dari temannya tadi itu sudah lengkap. Jadi perlu kalian ingat, kalau tidak ada air, kalian bisa bersuci dengan tisu. Nah, misalkan kalian lagi jalan-jalan, naik pesawat terbang, kencing, kemudian cari air nggak ada. Nah, biasanya itu disediakan tisu.
bisa digunakan tisunya untuk membersihkan bekas kencingnya misalkan. Nah, kemudian kalau di hutan misalkan, nah kalau nggak ketemu batu yang kering bisa pakai daun kering, pakai kayu kering. Nah, itu ingatlah. Jadi jangan sampai nanti misalkan kencing nggak ada air kemudian nggak bersuci. Nah, jadi nanti malah najis semua jadi terkena celana dalam kalian lah. Nah, selanjutnya karena tidak ada yang mau bertanya lagi, nah ini Bapak mau coba bagaimana pengetahuan dan pemahaman kalian betul-betul paham atau pura-pura paham. Nah, Bapak akan kasih tugas soal, silakan kalian jawab masing-masing. Ini bukan tugas kelompok, Pak. Jadi dikerjakan masing-masing. Nah, sebelumnya ayo kembali ke tempat duduknya yang semula. Ayo silakan. Ya, sekarang silakan kerjakan. Jangan lupa dikasih nama lah. Waktunya 5 menit. Ayo silakan dijawab. Kalau ada soal yang tidak jelas bisa tanyakan dengan Bapak. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ya, silakan munculkan ke depan. Ayo. Nah, ya, setelah Bapak periksa jawaban kalian semua, alhamdulillah banyak yang nilainya di atas 70, berarti tuntas, nah, di atas KKM. Cuma memang tidak semuanya, tapi untuk pembelajaran kita kali ini alhamdulillah bisa dipahami dengan baik. Ini tergambar dari ini hasil pekerjaan kalian. Nah, anakku ya, sekali lagi Bapak bertanya, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas, nah sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, nah ini Bapak nih coba mau bertanya nih atau memberi kesempatan kepada kalian, kira-kira pembelajaran pada hari ini apa saja yang bisa kalian pelajari. Nah, ini dari pembelajaran kita kali ini, ayo apa saja kira-kira? Siapa yang mau menyampaikan? Saya Pak. Ya. Arti bersuci toharoh adalah menghilangkan kotoran najis, contohnya 3 jenis najis: najis mukhalafah, 2 najis mutawasito, 3 najis mukhalladhah. Contoh najis: air liur anjing dan babi, kotoran air kencing dan lain-lain. Jika tidak ada air, apa penggantinya untuk bersuci? Tisu, kertas, daun, kayu kering, dan batu. Iya, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan kesimpulan atau inti dari pembelajaran kita kali ini? Sekarang Bapak tambahkanlah sedikit. Jadi bersuci itu disebut juga dengan toharoh, yaitu menghilangkan atau membersihkan kotoran, najis, dan hadas. Nah itu diingat.
contohnya misalkan kalian buang air besar atau BAB, buang air kecil kencing. Nah itu cara mensucikannya yaitu dengan berwudu. Untuk masalah wudu ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya kan, di subtema selanjutnya. Kemudian tadi ada temannya membacakan tentang jenis-jenis najis. Nah, itu perlu diingat ada 3 jenis najis. Ada najis yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, ingat, tadi di video pembelajaran sudah jelas sekali bagaimana cara mensucikannya. Kemudian ada lagi tentang contoh-contoh najis. Dari yang najis berat, air liur anjing, air liur babi, kotorannya, tersentuh anjing pun sebenarnya termasuk terkena najis yang berat. Kemudian ada najis ringan. Najis ringan itu kalau seandainya nih kalian punya adik kecil, umur di bawah 2 tahun yang belum makan selain air ASI ibunya, nah itu termasuk najis yang ringan. Cara mensucikannya mudah. Kalau misalkan adiknya ngompol di batanya tinggal dibersihkan air saja, kemudian dibersihkan. Nah selanjutnya tadi juga temannya ada menyampaikan tentang alternatif nih. Kalau seandainya tidak ada air, nah kalian bisa bersuci dengan susu, bersuci atau bertohara atau beristinja dengan susu. Kemudian dengan batu kering, dengan daun kering, kemudian Kayu kering. dengan kayu kering. Iya. Nah jadi itu perlu kalian ingat. Dan semoga setelah mempelajari pelajaran ini kalian semua bisa memahami dan mempraktekkan tata cara bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau untuk mensucikan hadas besar yaitu dengan mandi besar atau mandi wajib. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekali lagi ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Bapak anggap semuanya sudah paham. Dan perlu kalian ingat bahwa agama Islam adalah agama yang sangat peduli dengan kebersihan. Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kemudian ada lagi istilah bersih pangkal sehat. Nah, jadi menjaga kebersihan ini atau kesucian bukan hanya saat kita beribadah, tapi kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan pakaian, lingkungan, tempat tinggal, dalam kelas dan lain-lain. Nah, apalagi kita sekarang ini masih di masa pandemi COVID. Seperti protokol kesehatan, kita dianjurkan selalu cuci tangan. Nah, jadi setelah belajar tentang bersih sehat, jadi harapannya kalian semakin menjaga kebersihan, nah, agar kita semua terhindar dari penyakit dan insya Allah semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya sebelum kita akhiri, ayo kita berdoa. Berdoa dulu, siapa yang memimpin? Silakan. Saya Pak. Ya Pak. Ya, selamat malam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.